Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Raika dengan NIM 0704062010. Di sini saya akan mempresentasikan tentang artikel saya yang berjudul Pendidikan Karakter dan Akademik di Pondok Pesantren Queen Al-Falah. Jadi, pondok pesantren sendiri merupakan sebuah instansi pendidikan sebagai bentuk karakter mulia dengan nilai-nilai agama yang diajarkan di dalamnya. Biasanya pondok pesantren itu diajarkan memiliki kurikulum yang tradisional dan menjadikan agama Islam sebagai bahan dasar yang utama untuk di kehidupan ya, untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penyebaran pondok pesantren sendiri memiliki tujuan yaitu membentuk kepribadian yang baik, akhlak mulia, dan tidak lupa dengan pengetahuan yang baik. Awalnya pondok pesantren itu hanya mempelajari ilmu-ilmu agama seperti Al-Quran, tasawuf, tauhid, dan fikih. Namun dengan perkembangan zaman, pesantren mengajarkan tidak mengajarkan pendidikan agama saja, yaitu juga mengajarkan nilai-nilai pendidikan lain sesuai dengan perkembangan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah dan pondok pesantren Queen Al-Falah, yaitu pondok pesantren Al-Falah merupakan pondok pesantren yang hadir sebagai penangkis dari ketajaman pedang globalisasi, modernisasi, kapitalis, dan sebagainya yang berdampak negatif terhadap tatanan sosial dan moralitas pada bangsa Indonesia. Pada pesantren Queen Al-Falah memiliki harapan berinteraksi dengan baik dengan masyarakat dan menjalankan perintah Allah untuk amar ma'ruf nahi munkar. Pondok pesantren ini didirikan pada tahun 1992 sesuai dengan wasiat dari Banyai Rodiyah yang telah direalisasikan pembangunannya dan peletakan batu pertama pada tahun 1994 hingga 1995 yang mulai membangun pagar pondok. Kemudian terbentuk secara administratif di tahun 1996 hingga 1997 yang awalnya hanya 3 kamar dengan jumlah kurang lebih 35 santri. Keistimewaan dari pondok pesantren ini tidak hanya mengenyam pendidikan pesantren saja, tapi juga mementingkan terhadap pendidikan akademik umum tingkat SMP, SMA, sederajat pada saat itu, mengenyam pendidikan di area di wilayah Kecamatan Mojo, seperti SMPN 1 dan 2 Mojo, dan SMA Mojo. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, karena pondok pesantren memiliki santri yang semakin banyak, dan tingkat pelanggaran yang semakin tinggi dengan penuh pertimbangan, akhirnya Pondok Pesantren Queen Al-Falah membangun sekolah yayasan, yaitu Yayasan Pendidikan Islam Al-Mutakin yang awalnya terdiri dari SMA dan SMK Queen Al-Falah, disusul dengan pembangunan SMP Queen Al-Falah. Hingga saat ini terdapat SMP, SMA, dan SMK Queen Al-Falah. Kemudian pendidikan karakter, karena Indonesia memiliki 5 jenis karakter yang sangat penting, yaitu kejujuran, kepercayaan diri, apresiasi terhadap bineka, semangat belajar, dan semangat kerja, maka karakteristik tersebut sangat dibutuhkan dalam memecah segala masalah yang menyebabkan semangat kerja rendah. Apabila dibandingkan dengan lembaga pendidikan lain, pesantren merupakan sistem pendidikan yang dikatakan cukup tua pada saat ini dan dianggap oleh agama Islam dimulai sejak munculnya masyarakat Islam abad ke-13, dan penyelenggaraan pendidikan semakin teratur dengan munculnya tempat-tempat pengajian yang berkembang di daerah pesantren yang dapat diinapi untuk para santri atau asrama. Banyaknya fenomena di masa kini dan kenakalan remaja yang beredar di mana-mana, sehingga peran orang tua yang sangat penting dalam perkembangan anak, mulai kewalan menghadapi macam pergaulan yang berdampak buruk pada anak mereka.
Pendidikan karakter di sekolah saja tidak cukup untuk menjadi acuan pembelajaran, maka dari itu beberapa orang tua memilih untuk memasukkan anaknya di pesantren. Termasuk Pondok Pesantren Kuna Al-Falah, di mana lembaga pendidikan pesantren terkenal dengan salafiyah modernnya dalam kehidupan sehari-hari, sangat menerapkan tata krama dan sopan santun terhadap sesama. Pengajaran yang dilakukan langsung dicontohkan bagaimana seharusnya sikap yang dilakukan terhadap peran guru, ulama, dan masyayikh. Sehingga sikap menghormati dan santun tersebutlah membuat para santri memiliki karakter yang lebih baik dan santun. Apabila di pondok pesantren lainnya akan menggunakan bahasa Arab dan Inggris dalam kegiatan sehari-harinya, maka di Pondok Pesantren Qur'an Al-Falah, para santri lebih diutamakan untuk menggunakan bahasa Jawa alus, di mana kalimat dalam penuturan bahasa Jawa sendiri memiliki tingkatan yang berbeda-beda ketika diucapkan kepada orang yang lebih tua maupun seumuran. Itulah mengapa masyarakat menganggap bahasa Jawa merupakan bahasa yang santun. Dan tidak jarang juga para santri memiliki kesulitan dalam pelafalan bahasa Jawa alus itu sendiri, maka lebih baik dianjurkan untuk menggunakan bahasa Indonesia supaya tetap dalam bertutur kata yang baik. Selain berfokus terhadap pelajaran agama dan kitab-kitab kuno yang disebut dengan kitab kuning, para santri di Pondok Pesantren Kun Al-Falah juga mengenyam pendidikan formal guna pengetahuan akademik yang mereka miliki, seperti yang dijelaskan bahwa Pondok Pesantren telah memiliki lembaga pendidikan formal yang dikelola oleh Yayasan Pendidikan Islam Al-Mutakin dengan bahan ajar yang diajarkan sama seperti pendidikan formal pada umumnya, pun kurikulum pendidikan yang diterapkan mengikuti kurikulum pemerintah pulang. Jadi kesimpulannya, peran pesantren dalam proses pembangunan ialah meningkatkan dan mengembangkan ekonomi di otonomi daerah sebagai langkah strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional, terutama pada sektor pendidikan. Perkembangan pondok pesantren tidak pernah lepas dengan kehidupan masyarakat. Tidak jarang pula bahwa seseorang yang telah usai menjalani pendidikan pondok pesantren sangat dibutuhkan di masyarakat nantinya dan akan menjadi peran penting. Pondok pesantren Al-Falah, Queen Al-Falah merupakan cabang dari Pondok Pesantren Al-Falah yang awalnya oleh wasiat dan kemudian direalisasikan pembangunannya, dan tidak dipungkiri lagi bahwa perkembangan zaman yang semakin maju memiliki zaman milenium menuntut semua orang untuk melangkah semakin maju guna mengimbangi perkembangan tersebut dan menguasai berbagai macam ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan tidak lupa diimbangi dengan keimanan dan ketakwaan supaya tidak dapat terjerumus pada seseorang di jurang kenistaan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.